Perkenalkan, nama saya Musliadi SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Rungan, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 di Universitas Negeri Malang tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2331 2671 3385. Kali ini saya akan menampilkan video berperspektif yang saya buat di dalam kelas saat saya menyajikan mata pelajaran fisika. Saya menemukan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Di antaranya, yang pertama, situasi belajar yang tidak menyenangkan. Yang kedua, motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Dan yang ketiga, hasil belajar peserta didik yang masih kurang. Setelah saya amati dan saya lakukan analisis, ternyata ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hal-hal tersebut muncul. Di antaranya, beberapa peserta didik beranggapan bahwa mata pelajaran fisika itu adalah mata pelajaran yang sulit, penuh dengan konsep-konsep ilmiah, hitungan-hitungan yang rumit, dan rumus-rumus yang sulit untuk dipahami. Dan juga saat belajar fisika itu anak-anak harus memahami konsep matematika juga, karena di samping menghafal rumus, peserta didik juga harus bisa menyelesaikan soal dengan cara matematika. Nah, setelah itu permasalahan lain juga saya temukan, ada juga peserta didik yang mengantuk, tidak menyimak mata pelajaran yang saya sampaikan dengan baik, barangkali karena mungkin yang saya sampaikan itu bersifat tidak menyenangkan, model-model yang saya terapkan tidak begitu menarik, sehingga tidak membuat mereka terpacu semangat, motivasi, dan hasil belajarnya masih sangat kurang. Dari tujuan pembelajaran, di mana diantaranya setelah mendengar penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyebutkan pengaruh kalor terhadap hujat dengan benar. Kemudian dengan petunjuk percobaan pada LKPD, peserta didik dapat melaksanakan diskusi pengaruh kalor terhadap wujud suatu zat dengan bekerja sama. Kemudian setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap wujud suatu zat dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan dan persentase kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan kalor terhadap wujud suatu zat dengan teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Baik, itu tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Ya, terima kasih. Jadi wujud zat itu ada 3. Kita mengulang kembali. Ada padat, ada cair, ada gas. Sebagai awal, perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di depan. Hari ini kita mau bahas kenapa masalahnya seperti itu, ya. Dan muncul persoalan kenapa seperti yang ada di gambar ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, tiga, ambil aja. Mana lagi? Berapa lagi? Mana yang belum? 30 menit untuk praktikum. Panduannya seperti yang ada di depan. Ada link di situ, silakan.
Kelompok yang maju duluan adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Semuanya. Pagi semua. Kelompok lain perhatikan. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mempresentasikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Nanda. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman-teman kami. Yang pertama, alat dan bahan. 1 lilin, 2 air, 3 korek api, 4 alas lilin dalam kurung antot, 5 sendok, 6 mentega, 7 stopwatch, 8 gula. Jawab bagi yang mau bertanya tentang Ya, silakan kelompok. Ya, silakan Pino. Saya teknologi satu bertanya apakah semuanya dalam melalui proses pembuatan wujud? Sekian dari proses presentasi kami yang Tangan. Yang pertama bahan air, wujud zat cair. Waktu yang diperlukan 26 detik, 42. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi gas. Hasil pengamatan Bapak selama melakukan percobaan tadi, ada beberapa kelompok yang sudah melakukan percobaan dengan baik. Tentunya akan kita berikan penghargaan. Di antaranya untuk kelompok 2, silakan berdiri. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari permasalahan yang dihadapi tadi, saya menerapkan beberapa solusi. Di antaranya, saya menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, berbasis TIPEC pada materi perpindahan kalor dan materi pengaruh kalor terhadap wujud zat. Nah, pada praktiknya saya juga menggunakan LKPD yang menarik. Kemudian di LKPD itu saya sertakan link-link YouTube yang sangat membantu peserta didik dalam melakukan penyelidikan terkait dengan masalah yang disajikan. Karena model pembelajaran PBL itu sangat membantu untuk menganalisis bahkan mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada itu berkaitan dengan permasalahan dunia nyata dan yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya saat itu saya menayangkan proses perpindahan kalor, baik itu secara konduksi, konveksi, dan radiasi melewati sebuah percobaan yang singkat. Nah, dan juga pada saat itu saya juga melakukan penerapan PET, aplikasi PET, itu praktikum online, itu juga sangat membantu peserta didik untuk melakukan kegiatan di kelas. Setelah saya amati, ternyata hasil yang didapatkan cukup bagus dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian motivasi belajar juga sangat baik dan situasi belajar menjadi menyenangkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat digunakan untuk kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.